Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Sri Mahyuni, calon guru penggerak angkatan 8 dari UPTD SD Negeri Duangsau, Kabupaten Tanah Laut. Dengan fasilitator Ibu Heni Mariani dan pengajar praktik Ibu Janatul Ma'wa. Video ini merupakan video aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini diberi kesempatan untuk saya untuk bisa menyampaikan definisi atau pembahasan tentang yang saya telah pelajari pada pendidikan calon guru penggerak. Jadi di sini saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu untuk kesediaan waktunya atas dukungannya pada hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini kami pelajari pada pendidikan calon guru penggerak pada modul 1.4. Baik Bapak Ibu, jadi hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Nah, jadi yang saya pelajari budaya positif itu ada konsep-konsepnya Bapak Ibu. Nah, di antaranya ada disiplin positif, ada yang namanya teori kontrol, kemudian ada yang namanya teori motivasi, hukum dan penghargaan, kemudian posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu dimana seorang guru yang baik itu harus memahami dan menerapkan konsep-konsep budaya positif ini di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sering mungkin mendengar budaya positif. Ada yang tahu Bapak Ibu budaya positif itu apa kira-kira? Mungkin Bu Ida, kira-kira Bu Ida untuk sering mendengar budaya positif apa Bu Ida? Setahu saya budaya positif itu kegiatan yang bersifat positif yang biasa dilakukan di sekolah. Ya, menurut Bu Ida kegiatan yang positif ya Bu Ida. Ya. Sudah sering berarti kita melakukan di sekolah nih budaya positif nih. Nah, pasti jadi untuk lebih jelasnya, jadi budaya positif di sekolah itu yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, itu namanya budaya positif. Jadi kita sebagai guru ini harus bisa menerapkan budaya positif ini di lingkungan kelas atau sekolah. Nah, jadi bagaimana ini tahapannya, yaitu kita yang pertama itu harus melakukan perubahan paradigma. Jadi untuk membangun budaya positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-muridnya itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Nah, lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini yaitu kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, di sini ada sebuah kasus. Misalnya Anda dan teman Anda itu melakukan kegiatan coba buka. Nah, di sini tugas Anda itu mengepalkan satu tangan Anda dan Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda itu. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, kemudian ada rekan Anda mencoba segala cara untuk membuka kepalan tangan teman Anda yang tadi. Nah, teman Anda itu berusaha dengan membujuk, bisa menghardik, mengintimidasi atau memarahi, dan berbagai macam cara agar benda yang berharga di tangan temannya tadi itu bisa dibuka. Nah, jadi kira-kira apakah Anda atau teman Anda itu membuka kepalan tangannya, kira-kira bisa tidak?
dengan cara menghardik tadi, dengan berbagai cara tadi, kira-kira bisa nggak Ibu meminta teman Ibu tadi untuk membuka kepalan tangannya? Nah, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Dengan berbagai cara sudah dia mencoba untuk membuka kepalan tangannya. Sedangkan yang teman tadi berusaha sekuat tenaga dia melindungi benda yang ada di tangannya. Jadi kira-kira bisa nggak dia membuka kepalan tangan temannya itu? Ibu, bisa nggak Bu kira-kira Bu? Jadi bisa membuka asal atas izin dari temannya tersebut. Iya. Sekarang kita lihat. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, nah, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat dari anak-anak. Nah, jadi berdasarkan kasus tadi, Bapak Ibu, yang bisa memegang kontrol atas kepala tangan kita itu bisa membuka, bisa menutup, itu bergantung pada diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan dasar pada saat itu. Nah, jadi tidak seorang pun bisa mengontrol orang lain kecuali diizinkan oleh orang tersebut. Jadi kita selama ini kira-kira kita tuh menganggap kita bisa mengontrolmu, padahal murid itu sebenarnya yang mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah tidak bisa mengontrol murid. Nah, ini ilusi kita selama ini sebagai guru. Ilusi guru mengontrol murid itu ternyata hanya ilusi kita. Perasaan kita itu bisa mengontrol murid. Padahal itu hanya ilusi. Padahal tadi dia sendiri murid yang mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi itu juga adalah ilusi. Perasaan kita aja bahwa kritik itu bisa membuat orang merasa bersalah. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu juga termasuk ilusi. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa itu memilih hak untuk memaksa. Jadi itu hanya ilusi. Padahal kita tidak berhak sebagai orang dewasa itu untuk memaksa. Nah, baik Bapak Ibu, jadi kita harus melakukan perubahan paradigma yang namanya pertama stimulus respon menjadi yang namanya teori kontrol. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama itu yang ini biasanya kita lakukan itu adalah pada paradigma stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar orang itu berpandangan sama dengan kita. Ya kan, kita dengan murid biasanya. Nah, pada teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Nah, ya kan? Kalau anak-anak berlaku buruk, kita menganggap sebagai kesalahan. Pada teori kontrol, itu ternyata mereka berperilaku itu ada tujuannya ternyata. Kemudian pada stimulus respon, kita beranggapan orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Nah, pada stimulus respon kita bisa memaksakan. Ada pada saat bujukan gagal, kita sudah membujuk lalu kita memaksakan. Nah, pada teori kontrol itu sebenarnya diperlukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian pada stimulus respon itu model berpikirnya menang dan kalah. Jadi gurunya menang, muridnya kalah. Tapi sebenarnya pada teori kontrol itu cara berpikirnya adalah
menang-menang. Jadi sama-sama menyelesaikan masalah. Lanjut. Nah, sekarang apakah mana disiplin? Disiplin sudah kita sering dengar. Ya kan? Bahkan kita menerapkan di sekolah, di kelas. Apa kira-kira disiplin itu, Bapak Ibu? Bapak Ibu masih semangat? Semangat? Oke. Bapak Ibu, apa kira-kira makna disiplin? Wasik? Disiplin wasik? Mentaati peraturan. Berarti disiplin mentaati peraturan. Oke, terima kasih Nur. Nah, ternyata disiplin ini berasal dari bahasa Latin. Artinya ternyata belajar. Nah, tapi pada budaya kita, makna kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, saudara, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nah, jadi kesadarannya dari diri sendiri. Begitu kita harapkan pada anak-anak ya Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian melakukan tindakan disiplin tadi ternyata ada teori motivasinya dari perilaku manusia. Yang pertama, kira-kira nih di antara ketiga ini menurut Bapak Ibu nanti anak-anak itu melakukan tindakan disiplinnya pada posisi 1, 2 atau 3. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak melakukannya? Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Kira-kira untuk saat ini anak-anak tuh biasanya pada nomor berapa Bapak Ibu? Dorongan orang lain, anak-anak ya. Terus apalagi Bu, kalau anak sementara ini apa yang kita lihat dari anak-anak? Dia melakukan disiplin, misalnya datang tepat waktu. Nah, supaya nggak dihukum. Berarti kita selama ini melakukan hukuman. Nah, masih mau jadi harapannya itu tentu saja mereka melakukan disiplin itu pada tahapan ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, karena motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman serta mendapatkan imbalan itu termasuk motivasi eksternal, artinya ya. Nah, kalau yang untuk menghargai diri sendiri itu berasal dari motivasi internal atau diri sendiri seperti itu. Nah, juga termasuk disitulah tujuan disiplin positif. Nah, jadi maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai yang ingin dicapai itu kalau di Indonesia itu sekarang dikenal dengan namanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi ini nilai-nilai yang dihargai, yang diharapkan itu membentuk disiplin positif. Berikutnya, konsep yang berikutnya dari budaya positif itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi ada kebutuhan bertahan hidup atau survival namanya, ada kebutuhan cinta kasih atau rasa diterima, kemudian ada penguasaan, ada kebutuhan atas kesenangan dan kebutuhan atas kebebasan. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu kalau ada permasalahan di kelas atau di sekolah,
terlebih dahulu Bapak Ibu tuh harus mengetahui kebutuhan anak itu apa yang ingin dia penuhi di antara kelima kebutuhan tersebut. Baru kita mencari solusi permasalahannya. Nah, di sini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Ibu Ani, guru kelas 5 SD, Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus. Agus ini sering meminta bekal makan siang. Nah, dengan paksa kepada temannya. Nah, Agus nih. Nah, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Agus ini melakukan hal tersebut? Memaksa temannya nih minta bekal. Apa kira-kira? Mencari? Oh, Agus minta perhatian Bu Guru. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Apa alasan Agus yang lain kira-kira? Nah, mungkin dia merasa tidak diberi bekal oleh orang tuanya. Sekarang kita lihat apa alasan Agus ini jadi melakukan hal seperti itu. Nah, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orangnya tidak membawakan bekal, artinya dia ingin memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Jika Agus menjawab karena ia senang nih temannya jadi memperhatikan dia, nah artinya ia sedang memenuhi kebutuhannya pada cinta dan kasih sayang. Jadi kebutuhan untuk diterima. Iya. Nah, kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa hebat, karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti dia membutuhkan pengakuan kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Nah, ya, dia ingin diakui oleh temannya. Kemudian apabila jawaban Agus dia merasa bosan karena bekal yang dibawa ibunya itu bekalnya sama terus. Nah, itu bisa juga jadi alasannya, berarti dia sedang memerlukan kebutuhan adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dia ingin memilih berarti. Nah ya, nah kemudian yang terakhir, apabila jawaban Agus karena ia iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya karena kesal, berarti kebutuhannya itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, jadi kita lihat dulu kebutuhan dasar anak itu dalam dia melakukan kesalahan perilaku. Jadi sebelum kita mencari solusi, kita gali dulu kebutuhan dasarnya apa yang ingin dia penuhi dari anak tersebut. Nah, itu Bapak Ibu. Bapak Ibu masih semangat? Kita lanjut ya, lanjut. Oke, kita lanjutkan konsep budaya positif berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada ya Bu Nani, oke? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, oke. Kita lanjutkan, ada sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Untuk lebih jelasnya kita coba memperhatikan sebuah video. Posisi kontrol yang kedua Bapak Ibu.
Bu, Naren. Selamat pagi, Nak. Ya Tuhan, Naren. Senang ya bikin ibu susah ya? Nanti ibu yang disebut bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? maaf Bu. Gusti Naren. Kamu lupa ya kalau ibu disebut bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhan kalau ibu disebut bapak kepala sekolah. Anak Tuhan, Maaf ya Bu, maaf sekali. posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ini adalah posisi sebagai teman. Naren, Ayo Bu. wah, sudah jam berapa ini Nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu. Ayo Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Ini ternyata memang kita yang kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak penting tidak Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Berikutnya adalah posisi pemantau atau monitor. Naren, Ayo Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita terus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat lagi. Lalu saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk dari dalam, ya. Baik Bu. Nah, ini yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Naren, Bu. Naren, Maaf Bu, saya terlambat. ya sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Sudah untuk tidak lupa menyesal alam saya Bu. Baik, kalau Naren lupa pengetahuan dirinya, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ibu saya. Baik, jadi yang menemani anak saya adalah Kak Emma dan ibu saya.
Kira-kira akan mulai kapan kemarin? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Karen ya. Yang mungkin perlu dilakukan Karen? Tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Karen, terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kami turun kembali ke kelas 11. Baik, Bu. Terima kasih. Itu Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Kira-kira selama ini Bapak Ibu guru ini berada di posisi yang mana? Sebagai apa? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer? Ya, jadi ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, pemantau. Kalau sebagai manajer, ada? Ya, sudah ada. Cuma pelaksanaannya masih iya, jadi posisi kontrol yang diharapkan dari seorang guru itu adalah posisi manajer. Jadi di mana kita tidak menyalahkan anak, namun membimbing anak mencari solusi untuk memecahkan masalah dan memperbaiki perilakunya agar kesadaran yang ditimbulkannya itu lahir dari dalam diri sendiri. Seperti Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, ini 5 posisi kontrol tadi. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kalau sebagai penghukum, itu guru berbuat dia menghardik, menunjuk, kemudian bisa menyakiti dan menyindir. Nah, itu sebagai penghukum seperti itu. Terlambat terus ini. Nah, itu posisi kontrol sebagai penghukum. Kalau di pembuat merasa bersalah, dia itu akan berceramah, mengatakan seharusnya, sebaiknya, itu sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kalau sebagai teman, itu dia menguatkan alasan-alasan pada muridnya. Kemudian sebagai pemantau, dia itu akan melakukan menghitung dan mengukur. Nah, kalau sebagai manajer, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi itu kemudian yang kedua, itu guru akan berkata, kalau sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, kamu rasakan. Nah, itu kata-kata yang dikeluarkan seorang posisi penghukum. Nah, kalau di pembuat merasa bersalah, itu yang akan dia katakan, kamu seharusnya, kamu sudah tahu. Nah, ibu lelah sekali. Nah, seperti itu. Kemudian kalau di posisi sebagai teman, ayolah. Nah, seperti itu dia akan melakukan dari menguatkan alasan-alasan. Nah, kemudian berikutnya, nah pernyataan dari posisi kontrol guru tadi. Kalaunya posisi kontrol membuat orang merasa bersalah, dia akan menyatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalau sebagai penghukum, dia akan menyatakan kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu dan ibu atau bapak. Nah, itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, dia akan menyatakan apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini. Nah, kalau sebagai manajer, nah dia akan menyatakan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, itu pernyataan-pernyataan dari kelima posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, pada budaya positif yang perlu kita lakukan itu adalah membentuk lingkungan positif dengan membuat keyakinan kelas yang terlebih dahulu diambil dari peraturan-peraturan kelas. Nah, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Selama ini kita mungkin masih dalam
pembuatan peraturan atau kesepakatan kelas. Nah, jadi kalau keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun sesama. Nah, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Bapak Ibu, kira-kira apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Kalau peraturan seperti apa, kalau keyakinan kelas seperti apa? Adakah bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Halo, ada Bu? Oke, kalau peraturan sudah ditentukan, kalau keyakinan kelas berbeda nih. Ya. Oh, jadi ada kesepakatan dalam pembuatannya. Ya, kalau yang peraturan itu biasanya dibuat lebih konkret dan terperinci. Tapi kalau keyakinan kelas itu biasanya bersifat abstrak dan ya nilai-nilainya itu lebih fokus seperti itu. Nah, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret. Kalau keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Sedangkan kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian tadi seperti kata Ibu Selasih, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas curah pendapat. Nah, kemudian si keyakinan kelas ini harus kita tinjau kembali dari waktu ke waktu. Misalnya kita buat setahun sekali, nanti berikutnya kita kembali membuat kesepakatan kelas. Nah, nih yang sebelah kanan ada peraturan, yang sebelah kiri ada keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan itu misalnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelasnya itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi lebih pendek kata-katanya, lebih rinci. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian itu peraturannya kita buat hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Nah, kemudian misalnya ada peraturan dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian ada dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinan kelasnya adalah demi kesehatan. Kemudian misalnya harus bergantian atau menunggu giliran. Kemudian itu ada keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, artinya kesepakatan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Kemudian misalnya ada peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, nilai keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Nah, jadi itu perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Tuh komitmennya, keyakinan kelasnya, itu komitmennya. Nah, ada komitmen, ada tanggung jawab, ada saling menghargai, ada itulah contoh dari keyakinan kelas. Jadi selama ini kita mungkin masih pada tahap pembuatan peraturan kelas. Nah, berikutnya konsep dari budaya positif itu ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif karena serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah.
Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, jadi seperti itu tujuan dari segitiga restitusi. Nah, jadi yang pertama ada tahapan menstabilkan identitas yang paling bawah Bapak Ibu. Itu adalah tahapan pertama dari segitiga restitusi. Nah, jadi contoh pernyataannya, misalnya kita melakukan tahapan menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Gak apa-apa, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu tahapan pertama. Kemudian tahapan kedua itu yang samping kanan itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, jadi pernyataannya, misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Nah, itu tahapan validasi tindakan yang salah. Dan tahapan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, jadi keyakinan kelas tadi yang kita sudah sepakati. Nah, ditanyakan di situ nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi seperti seorang seperti apa? Nah, itu ada tahap di menanyakan keyakinan. Nah, ini tahapan pertama tadi menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu, kalau ada permasalahan mulai saat ini ada perilaku anaknya yang melanggar tata tertib, maka Bapak Ibu diharapkan tadi bertindak pada posisi kontrol sebagai manajer dan melakukan perbaikan perilaku anak dengan tahapan segitiga restitusi ini. Nah, jadi tahapan pertama, Bapak Ibu dulu memanggil anak-anak, jadi melakukan tahap menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Oke, kamu berhak merasa begitu, tidak apa-apa. Nah, itu tahapannya namanya adalah menstabilkan identitas. Setelah itu dilanjutkan tahap berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang telah dia lakukan. Padahal kan kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi misalnya ada satu teman yang marah-marah pada temannya karena sudah dicontek. Kamu apa? Gitu. Kamu berhak marah karena kamu merasa kamu telah dirugikan. Jadi tahapan itu adalah validasi tindakan salah. Tapi apakah menurut kamu itu benar? Nah, baru divalidasi tindakanmu. Kemudian yang berikutnya, tahapan berikutnya adalah yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, setelah dia merasa apa yang dia lakukan salah, nah baru kita menanyakan keyakinan. Apa yang kita percayai pada kelas atau keluarga. Kemudian misalnya, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati. Nanti dia kan, oh iya Bu, kita sudah sepakat bahwa kita harus bertanggung jawab Bu. Oh iya Bu, kesepakatan keyakinan kelas yang kita telah buat, kita harus disiplin. Nah, nanti dia akan mengingat kesepakatan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, jadi di sini adalah tahapan mencari solusi bersama-sama. Jadi tidak ada pada segitiga restitusi ini tidak ada menyalahkan murid. Jadi yang ada kita hanya mencari solusi untuk permasalahan. Nah, baik Bapak Ibu, demikian tadi penyampaian saya tentang budaya positif di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah. Nah, berikutnya kita akan melakukan refleksi Bapak Ibu apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, bagaimana perasaan saya saat ini? Kira-kira siapa yang mau merefleksi yang pertama? Ibu Rinda kah? Ibu Asih? Silakan Bu Asih. Ibu setelah menerima perasaan saya merasa senang dan lega karena tahu apa yang telah disampaikan tadi
atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa untuk yang kedua refleksinya siapa kira-kira Bapak Ibu? Oh ya, silakan Bu Nur. Bu Yuni. Setelah saya mengikuti materi yang Bu Yuni sampaikan hari ini atau mengikuti diseminasi, saya jadi mulai memahami bagaimana tentang konsep-konsep budaya positif dan penerapannya nanti saat kita pembelajaran di dalam kelas sehingga lebih menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Nur. Dan yang terakhir ini refleksi yang ketiga, target saya selanjutnya adalah ya siapa kira-kira yang ketiga nih? Oh ya, silakan Bu Rida. Ya, target saya selanjutnya itu menerapkan konsep-konsep budaya positif yang sudah saya pelajari hari ini untuk diterapkan pada lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu, dengan refleksi tadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa menerapkan konsep-konsep budaya positif di lingkungan sekolah kita agar lingkungan sekolah kita menjadi lebih baik ke depannya ya, demi pendidikan dan pengajaran yang berpihak pada murid. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Masih semangat? Oke, sebelum kita hari ini berdiskusi, coba biar kami semangat, kita tepuk semangat, tepuk semangat. Dengan semangat ya. Hari ini kami diskusi, kita akan mencoba membuat keyakinan kelas 5A. Jadi anak-anak ibu, kita akan membuat keyakinan kelas apa nih? Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang akan diikuti oleh anak-anak ibu. Nah, jadi yang sebelum keyakinan kelas, kita buat dulu kesepakatan. Anak-anak ibu inginnya kelasnya seperti apa? Coba anak-anak ibu mungkin ada yang usul, misalnya kelasnya di sini seperti apa? Kegiatan kita di kelas seperti apa? Boleh tepuk tangan. Yuk, ya, Najwa, ya apa? Menghormati teman, boleh coba kita tulis dulu darinya Najwa, menghormati teman, ya, menghormati teman. Ada lagi, kalau di kelas kita apa? Ya siapa? Ya Rama. Menghargai guru saat belajar, boleh. Kita menghargai guru saat belajar. Nah ini contoh-contoh kesepakatan yang mau kita ikuti. Nah supaya semuanya kebagian, dibagikan dulu. Ini ada sebuah kertas. Di sini anak-anak ibu tuliskan kesepakatan kelas yang ingin anak-anak ibu ada di kelas kita. Yang tuliskan ya, apa kesepakatan kelas yang mau anak-anak ibu inginkan. Nah sekarang dibagikan dulu kertasnya. Silakan dituliskan di bagian di depan ya, bukan yang ada tempelannya ya, ini buat tempel nanti di papan tulis ya. Nah silakan dituliskan apa yang anak-anak itu mau.
Ya, Nah, ini hasil diskusi pemikiran dari anak-anak ibu ya. Ada yang tidak boleh menyontek saat makan, tidak boleh berkelahi. Kemudian ada yang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini ada saling tolong menolong. Nah, lihat nih, tidak boleh menyontek sama menjaga kebersihan. Oke, menghormati guru, memperindah kelas. Nah, ini kesepakatan kelas yang anak-anak ibu inginkan dalam kelas kita. Anak ibu, karena kita tadi sepakat sudah membuat keyakinan kelas. Sekarang ayo kita tanda tangan sama-sama kalau anak-anak ibu yakin akan melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Oke, dari mana? Dari saya boleh? Ayo. Lanjutkan, Najwa boleh. Oke, Najwa. Lanjutkan Rama, Rama boleh maju Rama. Beres tadi, Rama boleh dari Ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat. Oke, tepuk tangan. Keyakinan kelasnya mulai hari ini harus anak-anak ibu ikut. Bersedia mengikuti keyakinan kelasnya? Mana suaranya? Bersedia mengikuti keyakinan kelas? Bersedia. Salam. Oke, silakan duduk. Rafa sama Yusuf, sudah tahu nggak kenapa ibu panggil untuk menemui ibu? Tahu. Nah, sekarang coba ceritakan tadi ada kejadian apa di kelas kalian hari ini? Tadi bermain bola, lalu mengenai jam dinding. Lalu mengenai jam dinding. Kemudian jam dindingnya Rusak. ini menjadi rusak. Oke, ternyata kalian tadi sedang bermain bola. Waktu apa kalian bermain bola itu? Ada jam istirahat. Waktu jam istirahat. Oke, nah sekarang menurut kalian tindakan kalian itu tepat atau tidak? Sudah? Tidak tepat. Apakah kalian melanggar keyakinan kelas yang kita buat? Iya. Keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar? Menjaga barang di kelas dengan baik. Oke, sudah menjaga barang dengan baik. Ya. Nah sekarang kalau menurut kalian, apakah ada cara untuk bermain bola itu yang lebih baik daripada main dalam kelas? Ada. Bagaimana seharusnya main bola itu? Seperti apa? Di lapangan. Ya, bermain bola bisa dengan di lapangan. Oke, nah jadi keyakinan kelas yang kalian langgar adalah tidak bertanggung jawab. Oke, kalian sudah menyadari. Nah, sekarang untuk selanjutnya, bagaimana untuk selanjutnya sikap kalian? Karena kalian sudah merusak barang di dalam kelas, apa yang harusnya kalian lakukan? Nah, kita akan mengulangi. Oke, jadi harus bertanggung jawab. Oke. Nah, kalian sudah menyadari kalau itu merupakan tindakan yang tidak tepat. Tidak tepat dan kalian sudah menjanji untuk tidak mengulangi, ya. Oke, yang berikutnya jangan diulangi ya. Oke, nanti kita cari caranya main bola itu di mana ya
kalian akan bertanggung jawab. Oke, karena bertanggung jawab ya ibu Karina. Kalian berjanji tidak akan. Oke. Oke, ya. Alhamdulillah. Nah, besok kita akan lebih baik lagi menjaga barang kita dalam kelas. Ya, alhamdulillah. Oke, untuk berikutnya kalian boleh kembali ke kelas kalian ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Atila dan nama saya M. Yusuf. Kami dari kelas 4 UPTD SDN 2 Angsau. Kami merasa senang sekali telah mendapatkan bimbingan dari Ibu Yuni. Ibu Yuni membimbing kami agar kami menyadari kesalahan kami dan Ibu Yuni membimbing kami untuk menemukan solusi agar kami memperbaiki dan mempertanggungjawabkan kesalahan kami. Kami berjanji akan selalu mematuhi keyakinan kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pada tanggal 20 Mei kita memperingati hari apa? Siapa yang ingat? Nah, perpisahan. Tuh. Tanggal 20 Mei bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Anak-anak ibu ada ingat penggagas kebangkitan nasional Bapak siapa? Bapak Rohayat. Bapak Budi Bu
Jadi saat itu bangkitnya melawan penjajah. Nah, melawan untuk memerdekakan diri. Nah, kalau saat ini sudah merdeka, bangkitnya seperti apa untuk anak-anak itu? Dengan terus giat belajar. Jadi kalau malas belajar nanti ketinggalan. Nah, dengan perkembangan ilmu dan teknologi, sekarang anak-anak itu harus lebih maju. Jadi jangan malas belajar, perbaiki akhlak budi. Yang utama itu akhlak budi. Kalau pintar, tapi kalau tidak tepat terhadap orang tua, terhadap teman, nah, itu bahkan sangat tidak baik. Jadi akhlak budi itu nomor 1. Menghormati guru di sekolah, teman, jangan umat-umat tetap laki lawan kawan, bertemu dengan guru seperti apa adabnya. Ini banyak sudah anak-anak ibu yang bertemu guru akan ada takut, nah, tidak permisi keluar masuk pulang pada permisi. Nah, sekarang dibiasakan perlakuan sopan itu diingatkan. Nah, kemudian kemarin kita melaksanakan kegiatan, nanti selanjutnya akan disambung oleh kegiatan anak-anak suku kelas 1 sampai 5. Sebentar lagi akan melaksanakan ulangan. Ini ulangan kenaikan ke sebentar sekali waktu. Nah, jadi kegiatan belajarnya, perjalanannya dikurangi. Nah, pelajaran-pelajaran yang ketinggalan itu diikuti, apa yang masih kurang dipelajari, ditingkatkan lagi. Kita banyak sudah liburnya, jadi ditingkatkan lagi untuk kegiatan belajarnya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga sampah, jangan sampai sampahnya dikumpulkan di bawah meja. Ya, masih banyak nih sampah di bawah meja. Jadi buang ke tempat sampah, jangan di bawah meja. Apalagi sampai di jalan. Kalau ada yang lihat, ambil aja, buang ke tempat sampah. Supaya jangan menimbulkan penyakit. Nanti kalau sampahnya banyak di bawah meja, jadi sarangnya nyambung. Nah, jadi baik, mungkin itu saja yang disampaikan pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib. Cakep drak, drak drak, drak cepat drak, drak drak. Umadaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurliani, salah seorang rekan guru dari Ibu Sri Mahyuni di UPTD SDN Negeri 2 Amsal. Dari penyampaian desiminasi Ibu Yuni, kami telah mendapatkan pemahaman tentang konsep-konsep budaya positif dan contoh penerapan, seperti pembuatan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kami merasa termotivasi untuk melakukan perubahan untuk menciptakan budaya positif di lingkungan UPTD SDN Negeri 2 Amsal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.